Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Muhammad Al-Ghazali, biasa dipanggil dengan Zalis. Saat ini bersama dengan siapa? Fira Yulifa. Fira Yulifa, mahasiswa dari Universitas Negara 11 Maret. 11 Maret ya. Di mana tu ya? Di Solo. Solo ya. Sedikit menjelaskan tentang prinsip orang Melayu. Bisa juga disebut dengan ciri orang Melayu. Itu ada 3 hal. Itu orang Melayu itu pertama beragama Islam. Yang kedua, dia berbahasa Melayu. Seterusnya ketiga, adat istiadat dia Melayu. Gitu tu. Jadi kalau orang Melayu, kalau orang-orang dulu-dulu sebut Melayu, agama apa? Agama Melayu. Dulu-dulu ya, tapi sekarang jangan terdengar. Dia sebab kalau agama Melayu tu berarti Islam lah itu. Maka kalau orang Melayu, dia sudah keluar daripada Islam, dia tak digolongkan lagi kepada orang Melayu. Dia ditolak daripada orang Melayu. Seperti itu. Terus bahasa Melayu. Sebagaimana kita maklum, bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, khususnya Melayu Kepulauan Riau. Bahasa Melayu tak susah sangat, karena dia mudah dipahami, ya kan? Dia sebut kemana, logat, bahasa. Tapi tidak semua A di ujung dibaca E. Macam bola, tak boleh sebut bola, tetap bola. Terus ada juga ada peluluhan kata, huruf. Kalau kamar, itu kama. Itu kedengarannya sama dengan bahasa Minang. Minang ada luluh juga. Cuman kalau bahasa Minang, kama itu kemana? Kemana? Kama, kapai kama. Kemana? Tapi kalau bahasa Melayu, kamar itu kama, luluh, hilang air. Yang bahasa khasnya itu adalah bilik. Itu maksud saya adalah penyebutan. Cuman bahasa kekhasan tentang benda itu, bahasa Melayunya benda, itu ada pula yang pakarnya lah istiadat. Kalau merasa dia adalah orang Melayu, maka adat yang dilakukan seperti pertunangan, pernikahan, itu adalah cara Melayu. Orang Melayu nak merisik, ada petatah petitihnya, ada ungkapannya, nak meminang anak orang, ada tu terkait dengan budaya berpantun. Itu maka kalau pantun tu dikenal sebagai ciri khas orang Melayu lah. Seperti itulah singkat ceritanya. Karena berbicara tentang pantun kan Pak, jadi kan pantun ini kan nggak hanya Melayu dari Kepri aja yang punya. Betul. Sumatera Barat punya, Betawi punya. Iya. Nah dari situlah kemarin tuh ngebahas tentang ibu dari orang Melayu ini orang Melayu kita atau orang Sumatera Barat gitu. Karena orang Sumatera Barat kan bilang kalau mereka juga sebenarnya orang Melayu dengan beberapa bahasa yang sama, terus juga istiadat adatnya pun juga kebanyakan sama. Gitu. Jadi di situ kemarin ngebahas siapa sih yang duluan antara orang Melayu kita atau orang Sumatera Barat gitu. Dan setelah dosen tuh bilang cara untuk melihat di daerah tersebut adalah mayoritas orang Melayu atau memang dihuni oleh orang Melayu adalah yaitu segala sesuatu hal itu dilakukan di masjid, mau mulai dari gotong royong atau segala macam. Setelah dosen ngomong itu baru saya mikir, oh iya di daerah saya gotong royong dan lain-lain semuanya pentas 17 Agustus kan di masjid rata-rata kan. Ya, masjid itu mungkin sebagai pusat informasi lah, karena kita banyak orang Melayu kan orang Islam. Apa-apa kan kalau orang betul-betul dia melaksanakan agama dia, meski dia solat ke masjid. Ya kan, apa-apa masjid dah. Masjid itu tempat bertemu sehingga senang menyampaikan informasi. Kita nak gotong royong nih, gitu kan, nanti disampaikan. Jadi seperti itu. Jadi ada juga dimasukkan seperti itu. Cuman kebiasaan sekarang ini kan sudah berkembang. Jadi tradisi itu sudah mulai tidak lagi. Apalagi orang Melayu ini adalah orang terbuka. Sehingga ada dari suku-suku mana masuk, dia berbaur. Dan hal itu menyesuaikan. Om, apa hubung kaitnya antara ciri orang Melayu dengan Gurindam 12? Nandung itu salah satu termasuk syair. Syair Melayu. Kalau dulu orang tua kita nak didurkan anak tu pakai nandung. Di situ ada ratib. Dia seperti ratib dia la ilaha illallah. Dulu kan orang dulu kan hidupkan budak kan pakai buai, diikat, dibawa kasih kain, dikasih sogang gitu kan. Jadi kita ngayon ni la ilaha illallah. Untuk dulu di
tidurkan anak seperti itu. Jadi unsur La ilaha illallah. Itu makin cepat macam mana. Nanti ada la ilaha illallah itu. Hendaklah gugur. Ada pantun dia. Hai gugurlah nangka. Jangan menimpa sidahan pau. La ilaha illallah. Hendaklah tidur. Hai tidurlah mata. Jangan mengenang orang yang jauh. La ilaha illallah. Jadi kerana di dalam Islam itu menyatakan bahawa ciri-ciri khas orang Melayu itu agamanya Islam. Jadi sebagai orang Islam tu menjadi satu kewajipan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke lubang lahat. Jadi di dalam buayan ibu bapa sudah punya kewajiban menerapkan syariat Islam tu kepada anak. Jadi sebaik menghilangkan kita daripada berdosa, bagaimana anak dalam buai itu kita sudah harus ajarkan, berikan dia kalimat itu tadi. Sebab itulah tadi kan, kerana di dalam Islam menyatakan tuntut ilmu dari buayan sampai lubang lahat. Jadi dalam buayan itulah diajarkan kalimat-kalimat tadi dengan ratib itulah tadi. Tidur dengan sebut dengan nandung itu orang dulu bilang. Jadi salah satu irama nandung tu saya muatkan di dalam yang bacakan Gurindam 12 itu. Jadi situ ada irama ratib, irama nandung, irama syair dan irama marhaban. Marhaban. Nah, yang terakhir itu kan ada irama Raja mufakat dengan menteri kan gitu kan. Itu irama marhaban. Di dalam marhaban itu kan ada amin 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 ya Allah kan gitu kan. Amin 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 ya Rahman. Amin 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 ya Rahim. Amin amin ya Rabbal alamin kan tu lah. Raja mufakat dengan itu irama marhaban. Kalau yang itu cari olehmu akan sahabat itu kan irama ratib. La ilaha illallah. Nandung tadi yang membuai tadi. Benar, nandung dalam itu. Dengan bapa janganlah durhaka, supaya Allah tidaklah murka. Nandung kan. Itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim segala anggota pun roboh. Itu syair Raja Ali Haji. Kalau itu syair Riau. Kalau syair Selang Lima tu yang iramanya gini. Tararari dari dam. Dari da 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 da. Hati itu ada singkoknya di dalam tubuh. Jikalau zalim segala anggota pun gugur. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Itu bedanya. Itu tadi kalau syair Riau, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Itu cengkoknya di ujung. Kalau Selang Delima tadi cengkoknya harus di tengah. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Itu Selang Delima, syair bangsawan. Kalau syair kapal tu apa? Syair kapal tu nama syairnya. Judul syairnya syair warna sari, syair Selendang Delima, syair kapal,
Syair banyak, syair nasihat. Kalau syair itu seperti ini kata dia. Dengarkan Tuhan suatu rencana, mengarang di dalam gundah gulana, barangkali gurindam kurang kena, Tuhan betulkan dengan sempurna. Itu santun atau syair dulu. Kena pantun tidak berirama, kalau syair itu boleh diiramakan kan. Simpanan yang indah ialah ilmu yang memberi faedah. Satu bait itu dua baris. Dua baris, satu bait dua baris. Satu bait empat baris. Empat baris. Jadi itulah. Jadi dia berikan contoh seperti itu. Jadi simpanan yang indah ialah ilmu yang memberi faedah. Jadi begitu saja seperti berpuisi. Kami bikinlah. Kena orang setiap kali kami baca Gurindam tu orang masih jemu. Setiap hari orang dengar itu je macam mana? Lagu aja lah kita dengar. Kalau sampai 10 kali kita dengar lagu tu bosan juga. Kita tak mendengar lagi. Jadi kita cari lagu lain. Kita boleh ngarang Gurindam juga, Boleh, kalau kita punya kemampuan tu itu boleh. Tapi kita bikinlah judul lain, tapi bukan Gurindam lain lagi misalnya kan. Kerana Gurindam ini isinya petua. Sebagian orang-orang bilang ini syair orang sufi ini dia bilang. Syair orang sufi. Jadi kata Habib Rizik bilang tak usah belajar tinggi-tinggi, amalkan Gurindam 12 dalam kehidupan, insya-Allah selamat dunia akhirat. Kerana setiap bait yang ada di Gurindam 12 itu pasti ada dalam Quran atau hadis atau ijma' ulama pasti ada. Tak lepas dari itu, kena Raja Ali Haji ni juga orang sufi. Raja Ali Haji ni mengatakan bahawa dia kalau aku dapat kesulitan, aku kaji diri dia bilang. Aku minta huruf. Dia minta huruf pada Allah. Minta huruf. Maksud minta huruf? Dia minta huruf. Kehabisan bahan. Kehabisan bahan huruf. Jadi kaji diri. Dia ada amalan dia mengkaji diri. Minta huruf tu ada amalannya. Minta huruf tu ada amalannya. Minta huruf dulu. Dah kehabisan tulisan. Dah habis bahasa. Dia minta ni pada Allah. Minta huruf. Jadi artinya ide lah kepada Allah. Minta Allah berikan ilham apa gitu yang Berarti beliau itu betul-betul orang sudah mengenal diri ya. Ya memang orang sufi, orang tasawuf kan. Dia punya murid aja Raja Muhammad Yusuf tu aja. Tengoklah kitabnya aja 2 lemari 1200 julul kitab di masjid itu. Itu anak muridnya aja. Dikirim Raja Muhammad Yusuf sebagai puan muda keluar daerah ni ke Turki ke mana belajar. Setelah itu balik dia. Raja Ali Haji dengan Raja Abdullah tu mengetes dia tu. Belum cukup ilmu kau kata dia. Belajar lagi sama Raja Ali Haji dan Raja Ahmad. Itu ada catatannya ada dengan Ali Hasan Yunus. Bahawa Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang diraih itu berguru lagi dengan Raja Ali Haji dan Raja Abdullah. Raja Abdullah ni gelar Raja Mursidi. Mursyid tu. Orang pintar, ulama. Ulamanya di Mekah. Panjang lagi ni, banyak ilmu sama om ni. Ya. Carilah buku. Kalau saya sekali malah tahu ke Malaysia, pergi ke museum Kuala Lumpur tu cari kitab namanya Tufatun Nafis. Sekarang dah ada ahli aksara. Yang anehnya sekali yang mengalih aksara tu orang Belanda, orang Australia lagi. Virginia Matheson Hooker. Isinya itulah tu. Iya, menyalin aksara dari Arab Jawi ke Arab Latin Indonesia. Perempuan. Ada di BPNB kok segini Tufat. Iya. Setelah di ahli aksara kan? Itu Bahasa apa dia? Indonesia. Itu setelah ahli aksara itu Virginia Matheson Hooker yang dulu. Aslinya itu tulisan Arab Melayu. Melayu. Itu istilah ahli aksara itu kalau di kita kuliah dulu transliterasi. Saya dengar tadi Gurindam 12 ditransliterasi pertama ke bahasa Belanda ya. Belanda. Karena orang Belanda yang ambil. Ya, pertama sekali Raja Ali Haji setelah mengarang Gurindam 16 dia tunjukkan kepada Panduwal ni. Panduwal Gubernur Jenderal Belanda di Pinang. Tapi sekarang sudah banyak kitab-kitab Melayu yang ditransliterasikan ke dalam tulisan bahasa Indonesia. Digantikan oleh wakil Elisa Nature. Yang Hasan Yunus tu dah meninggal. Baru meninggal. Dah lama. Dia tu adiknya Raja Hamzah Yunus. Umur dia sekitar 70 lebih meninggal itu. 80. Jadi yang ciri tadi tu itu saya dengar, saya ingat betul. Itu beliau menyampaikan waktu saya masuk kuliah sama beliau. Beliau tu adalah dosen saya juga. Dia adalah adik daripada Raja Hamzah Yunus ya Om. Itu luar biasa. Banyak bahasa yang dikuasai. Kemudian banyak tentang Melayu yang dia fahami. Yang ciri Melayu itu saya ingat betul di saya terngiang-ngiang. Dia yang menyampaikan waktu perkuliahan kami. Jadi ciri Melayu kental itu 3 itu tadi. Seperti itu.
Baik, mungkin sebagai penutup untuk apa nih? Siapa nama tadi? Vira mengkaji tentang Gurindam 12 yang bertujuan untuk apa tadi? Tesis tentang representasi pendidikan karakter. Jadi harapan saya bukan hanya apa nih mengkaji ini, barangkali lebih lagi seperti mana Om tadi itu Gurindam 12 dikembangkan. Karena bahasa Gurindam 12 itu adalah nasihat. Nasihat itu tentu berdasarkan Quran dan hadis ya, Mai. Nah, itu nasihat terutama kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan kajian yang disampaikan Anda ini akan menjadi suatu apa ya, hal yang bermanfaat terutama bagi anak-anak. Kan pendidikan karakter kan membentuk anak-anak yang berkarakter, anak yang berakhlak, yang mengamalkan. Di antara isi Gurindam itu seperti untuk anak-anak yang bersekolah. Jika tidak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Nah, itu sampaikan dengan anak-anak. Jadi nak jadi orang berilmu tu bertanya belajar jangan jemu. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Om tadi, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu salah satunya. Ada Gurindam isinya bermakna untuk hubungan suami isteri, macam mana menjaga apa ni kehidupan masyarakat, hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Itu ada di dalam Gurindam. Cubalah dikaji itu nanti sampai kepada hal yang lebih khusus masalah agama. Ya, yang jika tidak mengenal orang yang marifat, maka telah mengenalkan yang 4. Itu tu. Jadi ya, jadi mudah-mudahan dengan kajian yang disampaikan ini sangat bagus sekali tesis ini, supaya dikembangkan lagi dan nanti mudah-mudahan lebih dimasyarakatkan. Ini sangat menekan orang kepada pendidikan. Karena dia dalam bahasa Persia ditulis dia sebuah syair. Kalau ingat saya gini, kalam kuyat kaman kasih jahannam, kalam kisra bidaulat yisra. Kata pena, akulah raja di atas ini dunia. Barang siapa mengambil aku dengan tangannya, akan aku sampaikan ajal. Beribu laksa pedang yang sudah terhunus dengan segores pena jadi tersarung. Jadi itulah makanya Jali Haji mengatakan pena itu kan alat tulis ya. Jadi orang dah nak perang, beribu laksa pedang yang sudah terhunus, nak perang orang ni dengan segores pena aja tak jadi perang, itu jadi tersarung barang. Jadi Jali Haji itu sangat mengapakan kita pendidikan, jangan menjadi orang bodoh, walaupun apa kita harus sekolah punya pendidikannya ilmu. Itu kami karena kami Tanjung Pinang takut. Iya. Pada tahun nanti Vira Kalau lanjutkan lagi entah dia menjadi S3. Insya-Allah. Lagi kan dia mengembangkan lagi tentang Gurindam kan Om. Dikaji ulang lagi di S2.